semangat pagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Oke, saat ini saya ada di mana? Saya ada di mana? Saya ada di Simpang 5 Gumul, Kotia, Kediri, Jawa Timur. Karena di belakang saya ada monumen SLG, ya, monumen Simpang 5 Gumul. Kali ini teman-teman saya ajak untuk sedikit ngulik ya tentang Kediri lah. Tapi biasanya kalau saya ya tempatnya kayak yang suka yang sepi-sepi begitu, gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti saya ajak mana? Teman-teman ikuti saya saja. Yuk. Ini kayaknya lagi ada juga yang ini lagi bikin vlog mungkin ya. Mau ambil gambar apa vlogger apa YouTuber? Oh, tugas di sekolahan gitu ya? Oke, dari mana Kediri? Kediri ya? Sekolah di mana? Kuliah di UGM. Oh, di Jogja? Wow, oke. Terima kasih ya. Oke, ternyata ada tugas dari tempatnya dia kuliah gitu ya teman-teman. Jalan-jalan pagi, jalan-jalan. Saat ini saya ada di Dusun Kebonagung, Desa Merumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Saat ini mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa saya harus ada di Kediri saat ini gitu? Karena kita lagi berkunjung ke salah satu situs yang baru saja ditemukan. Belum lama ini, mungkin sekitar 1 tahun. Tapi nanti kita akan sedikit bertanya kepada Bapak Kasun yang saat ini ada di samping saya begitu. Kita tanyakan lebih lanjut ke Bapak Muhammad Sultan. Sugeng enjing Pak Sultan atau Pak Muhammad? Pak Sultan ya. Kebetulan jadi kan Kasun di sini Pak ya. Kalau saya boleh tahu Pak terkait dengan sejarahnya dulu, awal mula ini candi ini atau struktur tatanan batu bata ini ditemukan itu ceritanya bagaimana Pak? Kebetulan awal mula pada awal tahun 2020 kita membuat destinasi wisata yaitu Kali Tempur. Waktu itu berjalan cukup ramai dan sangat ramai. Terus jadilah ada COVID waktu itu. Awal mula COVID sampai terjadilah jadi sepi. Terus pengunjung sudah tidak ada. Terus agak terpuruk lah waktu itu. Terus saya membuat rencana mau membuat bagaimana ini agar bisa ramai kembali. Saya membuat rencana membuat kolam renang anak-anak kecil-kecilan untuk menunjang tambahan wahana di sana. Jelang waktu penggalian 1 hari, 2 hari, 3 hari itu masih belum kelihatan, masih tanah biasa. Waktu 4 hari, 3 hari keempat itu sore barulah kita melihat ada struktur tatanan batu bata. Waktu itu kita lihat cuma batu bata patah-patah gitu. Kita bongkar. Saya kira itu cuma tatanan batu bata yang mungkin rusak gitu. Setelah kita lihat bawah, kita kaget ada tatanan batu bata dan itu seperti mata angin itu. Nah, setelah itu barulah kita laporkan ke kepala desa. Ke kabupaten dan ke BPJB Jatim. Terus kemudian dilakukan survei seperti itu? Jelang 1 hari langsung disurvei. Jelang 2 hari ekskavasi. Pertama selama 7 hari. Terus lagi jelang 4 hari ekskavasi lagi. Yang kedua terus sampailah. Di jalan itu menemukan 4 jalan juara. 4 jalan juara. Satu jalan juara, satu jalan juara, yang kelima itu ada orang berkuda. Menunggang kuda. Dan memakai di kudanya itu ada sebatas
seperti botol-botol. Seperti botol. Ya, atau itu botol obat atau apa, kurang paham juga. Dan juga menemukan satu palang pintu batu besar. Iya. Ekskavasi yang kedua. Oke. Jadi sudah 2 kali ekskavasi. Itu siapa yang mimpin? Pak Wicak. Pak Wicaksono. Oke. Saya sempat melihat itu videonya Pak Wicak lagi ada di sini waktu itu. Padahal pada saat itu dia lagi sibuk memimpin ekskavasi di komite. Seperti itu. Terus kemudian Pak, menurut teman-teman BPJB setelah dianalisa, itu kira-kira peninggalan era kerajaan mana dan siapa? Kebetulan di sini ditemukan 2 prasasti. Prasasti itu dan berbeda zaman. Ada prasasti 1 Geneng 1 itu ditemukan di atas itu sekitar 50 meter dari permukaan tanah. Patirtan. Oh, dari Patirtan. Itu dari Kediri zaman Dameswara. Oke. Terus Geneng 2 itu ditemukan waktu pembuatan sungai. Itu berkaitan dengan kerajaan Majapahit Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi. Oh, oke. Terus kemudian pada saat menemukan prasasti 1 dan 2 itu, apakah bersamaan dengan ditemukannya struktur ini? Tidak. Jadi lebih dulu ditemukan per 2 prasasti tersebut. Ada banyak ditemukan. 2 prasasti, Jala Duara 2, terus Duara Pala 2, terus ada lagi patung berkepala 3 atau 4 itu terus Comboran, semua ditaruh di Balai Desa. Diamankan, dilestarikan di Balai Desa. Sebelum disimpan di Museum Nasional biasanya. Ketemu ini. Jadi nama Geneng juga itu kita kaitkan dengan 2 prasasti tersebut. Oh gitu. Kalau prasasti yang dari zaman Dameswara itu kan ada angka tahun dan ada simbol Candra Kapala di atas itu, dan angka tahun 1050 Saka. Dan sementara ini kemarin dari BPJB mau mengaji lagi lebih dalam tentang 2 prasasti tersebut yang ada di sini. Dan untuk era waktu itu kan cukup lama tegang waktunya. Dari zaman Majapahit dan zaman Kediri. Lama. Cukup lama. Ya. Terus kemudian Mbak, kita masuk pada persoalan ke situs Patirtan Geneng sebutannya. Harapan jenengan sebagai warga Brumbung, khususnya di dusun ini ya, itu seperti apa Pak? Kalau harapan saya tentang masyarakat itu bercita-cita sebagaimana dari awal kita menceritakan di sini ada sebuah destinasi wisata. Dan alhamdulillah tempat ini juga sangat menunjang untuk aset wisata tersebut. Jadi kalau kita tempat ini dibongkar, ya sebagaimana hampir mirip atau semirip mungkin dengan aslinya, agar di sini menjadi tempat wisata dan bisa bermanfaat buat masyarakat. Sip. Setuju. Inilah teman-teman, kita lagi explore di daerah Kebon Agung, Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ada sebuah struktur candi atau petirtan ya, yang ditemukan 1 tahun yang lalu oleh salah seorang warga. Kebetulan bahwa beliau dari sana, seperti yang menemukan ini pada saat beliau lagi rencananya mau membangun
yang namanya kolam renang untuk anak-anak untuk destinasi wisata di sini. Ternyata beliau menemukan struktur batu ini, struktur tatanan batu bata ini. Akhirnya beliau melaporkan kepada pemerintah desa setempat dan selanjutnya ke pemerintah kabupaten, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh BPJB Jawa Timur. Kemudian tim meluncur, dilakukan kajian, dipelajari, kemudian dilakukan ekskavasi 1 dan 2. Dan ini penampakannya seperti ini. Memang sudah banyak yang rusak ya, yang maksudnya batunya sudah banyak yang terlepas atau pecah. Ini sebuah penemuan yang sangat luar biasa. Ini bagi kita ya, nampakannya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman masih bisa lihat. Coba kita mendekat, kita turun. Seperti itu teman-teman. Kita nggak usah turun ya. Sebuah karya mahakarya yang luar biasa pada saat itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sana, profilnya begitu jelas. Terus kemudian ada kombinasi, kalau orang sekarang mengatakan bahwa ini adalah sebuah pancuran begitu, yang terbuat dari batu andesit. Kalau tatanannya batu bata era Majapahit, ukurannya besar dengan teknik gosok. Jadi digosok satu sama lain, kemudian akhirnya menempel batu batanya. Nah, ada beberapa jadwara atau pancuran itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Bayangan saya mundur beberapa ratus tahun ke belakang teman-teman. Dulu pada saat ini aktif, tentu ini sebuah pemandian yang sangat luar biasa bagi keluarga kerajaan pada saat itu. Tentu ini bangunan yang luar biasa. Ya teman-teman ya. Tadinya memang ini ada air, terus kemudian lagi proses penyedotan begitu. Tapi oleh Pak Kasun sementara dimatikan dulu nih. Seperti ini. Di sisi sebelah tim barat Pak ya, ini sebelah barat ini rusak ya teman-teman ya. Ya sudah rusak ya karena zaman lah ya. Seharusnya saya nggak boleh ada di di atas seperti ini Pak Kasun. Karena kalau di Borobudur saja dulu orang nggak pakai sepatu loh untuk supaya awet gitu, apalagi ini bata. Seharusnya saya nggak boleh seperti ini gitu ya. Nah ini teman-teman, lingkungannya, kalau kita berbicara lingkungan, ini ada di kanan kamera ini ada semacam tebing, dan selanjutnya di seberang tebing itu area persawahan seperti itu. Nah kemudian ini turun terus kemudian ini kolam pemandian ini atau petirtan ini agak tinggi dikit gitu ya. Terus kemudian di sebelahnya, di seberang sana ya teman-teman, di seberang sana itu turun lagi gitu. Karena daerahnya konturnya memang secara topografi di sini berbukit seperti itu. Ini luar biasa banget. Pada zaman dulunya ini luar biasa. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kasun bahwasanya pernah 2 kali ditemukan prasasti. Ya, artinya kemungkinan di sini juga dulunya ada kekuasaan dua masa yang berbeda. Seperti itu. Jadi teman-teman pada saat kita interview sama Pak Kasun sudah jelas ya beliau menyampaikannya seperti itu. Luar biasa teman-teman. Seperti ini teman-teman, bisa dibayangkan ya dulu pada masa-masa dulu
seperti apa ini? Ini pasti sangat luar biasa megah waktu itu teman-teman. Ya, bisa dibayangkan ini. Informasinya ini juga mau dievaluasi ulang, terus kemudian nanti dilakukan pengatapan terlebih dahulu ya, supaya awet ini ke depannya. Duh, luar biasa, luar biasa, keren, keren banget. Ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini lingkungan sekitarnya seperti ini teman-teman ya. Ini kita dari atas nih, pengambilannya dari sudut atas. Tuh teman-teman, sayang itu yang sebelah kanan itu ada kayak semacam ini ya, ada sudah hilang itu apa kepalanya gitu ya. Kalau yang sebelah kiri ini masih lengkap, tapi yang ini sudah hilang, sayang banget. Nah seperti itu. Lingkungan sekitarnya seperti ini. Di depan ini ada warung gitu ya, yang dikelola oleh Pak Kasun, sekaligus menjaga keberadaan candi ini begitu. Nah, ini teman-teman, ini batu tipis sebenarnya ya, batu ini. Ini yang ditemukan itu menumpuk ya, berserakan di atasnya situs tadi ya. Dan ini disinyalir batu ini posisinya ada di persis pintu masuk atau di atasnya pintu masuk. Pintu masuk ke Patritan maksudnya, seperti itu. Nah, tapi bukan prasasti, hanya batu ceper begitu, kemudian diletakkan di atas situs di pintu masuknya gitu ya. Nah, ada juga ini yang unik. Ini ada batu berukir, ya teman-teman ya, batu berukir. Ini yang ditemukan jauh hari oleh Pak Kasun juga. Pada saat beliau masih kelas 5 SD, dia bawa pulang gitu. Dari sungai kemudian dibawa pulang. Nggak ngerti sebenarnya ini batu apa, ya udah dibawa pulang gitu. Nah, seperti ini bentuknya. Terus akhirnya beliau jadi ingat pada saat ditemukan situs ini, dibawalah batu ini ke sini. Jadi ini untuk nambahi ya kesan, coba ini saya angkat dulu. Nah, ini seperti lingga, seperti yoni, lingga, tapi berukuran kecil, gitu ya. Nah kalau ini lingga, kemudian yoninya di mana, gitu kan? Nah ini yang masih menjadi pertanyaan teman-teman. Nantinya kalau ketemu akan dipasang juga di sini, gitu ya. Nah ini seperti ini. Ini terbuat ini dari batu andesit seperti itu. Oke, ini saya taruh lagi. Oke, itu ya teman-teman ya. Demikian teman-teman yang bisa saya laporkan dari kawasan Berumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sejarah harus kita ketahui, dan ini adalah sejarah. Sejarah tidak boleh terputus. Artinya setiap masa pasti punya cerita, setiap masa pasti punya sejarahnya masing-masing. Mulai dari zaman dulu, zaman prasejarah, terus kemudian era-era kerajaan pada zaman itu, kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kemudian hingga kerajaan Islam, hingga kita pada masuk di pemerintahan Republik saat ini, tentu ada sejarah, tentu ada alur ceritanya. Anak cucu harus mengetahui ini semua, biar mereka tahu dan mengerti tentang sejarahnya. Demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan Kediri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.